Halo saudara dari Washington DC, saya Patsy Widakuswara dan tim VOA kembali menjumpai Anda dengan serangkaian berita Amerika Serikat dalam segmen Sapa Dunia. Sepulangnya Presiden Joko Widodo dari Washington DC minggu lalu, berkembang polemik di tanah air seputar niat Indonesia bergabung dengan TPP atau Trans-Pacific Partnership, kemitraan perdagangan antara 12 negara Asia Pasifik. Kesepakatan ini sudah ditandatangani Amerika Serikat 5 Oktober lalu, namun masih harus diratifikasi oleh Kongres. Sebagaimana di Indonesia, di Amerika Serikat pun TPP menghadapi sejumlah penolakan berdasarkan kekhawatiran bahwa kesepakatan ini akan merugikan ekonomi dalam negeri. Kejutan terbesar dari kunjungan Presiden Joko Widodo ke Washington DC minggu lalu adalah ketika ia menyampaikan kalimat ini seusai bertemu Presiden Obama di Gedung Putih. Dan Indonesia bermaksud untuk bergabung dengan TPP. Niat Indonesia bergabung dengan TPP atau Trans-Pacific Partnership kini menjadi polemik di tanah air, termasuk kekhawatiran akan merugikan perekonomian Indonesia yang dianggap belum siap bersaing dalam kemitraan dagang 12 negara Asia Pasifik ini. Polemik serupa terjadi di Amerika Serikat. Gedung Putih bersikeras TPP akan mendorong ekonomi Amerika sekaligus membendung pengaruh ekonomi Cina di kawasan Asia Pasifik. We expect this historic agreement to promote economic growth, support higher paying jobs, enhance innovation, productivity, and competitiveness, raise living standards, reduce poverty in our countries, and to promote transparency, good governance, and strong labor and environmental protections. Namun banyak pihak, termasuk Serikat Buruh, tidak setuju. We've already had 3 decades of similar treaties, each one a little more expansive and a little bit worse, right? And we don't have to ask, what will the impact on this country be? We just can look backwards. Kongres punya waktu 90 hari sejak penandatanganan TPP 5 Oktober lalu untuk meratifikasinya. Di Badan Legislatif Amerika ini, TPP didukung Partai Republik yang biasanya berseberangan dengan Presiden Obama dan ditolak kubu Demokrat, Partai Presiden Obama sendiri. This will be a very contentious debate where they talk about all the different issues. And since we're entering the silly season of campaigns for 2016, you're going to see every argument thrown at this deal. Menjelang Pilpres 2016, sejumlah kandidat Presiden Partai Demokrat yang mencari dukungan kelompok buruh sudah menyatakan menolak TPP, termasuk Bernie Sanders dan Hillary Clinton yang dulu mendukung TPP saat masih menjabat Menteri Luar Negeri pemerintahan Obama. Demikian laporan tim VOA. Saudara, hal lain yang dibawa pulang delegasi Indonesia dari kunjungan ke Amerika Serikat minggu lalu adalah upaya pemerintah guna memantapkan posisi Indonesia sebagai kekuatan ekonomi digital. Sementara sejumlah diaspora Indonesia di Amerika sudah bergerak di bidang tersebut. Kita simak pengalaman seorang diaspora yang menjadi pengemudi Uber di Amerika. Ya, nama saya Lucio. Saya kerja di Uber part-time karena waktunya fleksibel, ya. Enaklah untuk kerjanya. Saya sudah 1,5 tahun jadi supir Uber. Luzio adalah salah satu warga Indonesia di Washington DC area yang bekerja sebagai supir taksi Uber. Bekerja sebagai supir taksi pernah dilakoninya sewaktu masih lajang ketika tinggal di Sydney, Australia untuk melanjutkan sekolah. Saya karena senang ngobrol ya, jadi saya paling senang kalau dapat penumpang yang suka ngobrol juga. Ya, tentang politik, tentang macam-macam lah ya. Jadi itu yang saya utamakan, makanya saya senang kerja di Uber, ketemu orang baru ya. Namun menjadi supir Uber bukanlah satu-satunya pekerjaan Luzio yang sudah 12 tahun menetap di Silver Spring, negara bagian Maryland. Harinya dimulai dari jam 3 pagi saat Luzio mulai bekerja sebagai loper koran. Selesai mengantar koran, ia menyempatkan diri istirahat dan mulai beraktivitas kembali jam 9 pagi, melayani permintaan pelanggan TV kabel, mengurus keluhan pelanggan koran, dan mengemudi taksi. Bagusnya nih kerjaan saya itu cuma part-time, jadi saya kerja dapat duit, nggak kerja nggak dapat duit, itu aja. Jadi saya ngatur, tinggal pintar-pintar saya ngatur waktu. Walau mengerjakan beberapa pekerjaan sekaligus, Luzio justru merasa lebih mudah mengatur waktu bertemu istri dan anak karena waktunya yang fleksibel. Luzio mengaku tak pernah membayangkan sebelumnya akan bekerja sebagai supir taksi atau loper koran di Amerika. Ia hanya memanfaatkan kesempatan yang ada selagi masih mampu bekerja. Sebenarnya di Amerika ini kalau kita mau kerja sih apa aja bisa dan gampang ya. Cuman mereka kadang-kadang kan suka males dan nggak tahu selahnya aja. Yang penting disiplin ya, disiplin waktu.
terus ulet ya. Yang terutama kita jangan malas lah. Walau melelahkan, Luzio mengaku menikmati ketiga pekerjaannya ini yang memberinya penghasilan lebih dari cukup. Setiap bulannya ia mampu meraup penghasilan bersih sebesar $7.000 hingga $8.000 atau sekitar 100 juta rupiah. Dari Silver Spring, Maryland, tim VOA. Saudara, kami akan kembali dengan Sapa Dunia Senin depan. Terima kasih atas perhatian Anda. Dari Washington DC, saya Patsy Widakuswara dan tim VOA. Kita kembali ke studio Kompas TV di Jakarta.